yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan. Yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga. Tetapi pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. Yang pertama, culpa lata, yaitu kealpaan berat. Yang kedua, culpa levis, yaitu kealpaan ringan. Yang ketiga, deus cult, yaitu kealpaan disadari. Pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat, undeus cult, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. D. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab: yang pertama, sistem deskriptif menyatakan; yang kedua, sistem normatif menilai; yang ketiga, sistem deskriptif normatif gabungan dari 1 dan 2. KUHP Indonesia mengandung sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua, piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga, klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Yang keempat, itu nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tindak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut di atas dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan pidana tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keadaan mabok atau intoxication atau drunkenship di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum, yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi, untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi, bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu, harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada 2 pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau pompe. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau noyon langemeyer. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-keraguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Bab 7. Lalu selanjutnya adalah alasan penghapus pidana. Alasan pembenar atau res capdigin atau faith justificative, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sebagai sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar terbagi dalam: yang pertama, alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa overmatch atau keadaan darurat Notstand diatur dalam pasal 48 KUHP, lalu ada bela paksa Nudwir pasal 49 KUHP, lalu ada melaksanakan perintah undang-undang
lalu pasal 50 KUHP, lalu ada perintah jabatan yang sah, yaitu dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Terima kasih.